Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Mudah-mudahan meski suasana masih terjadi pembatasan-pembatasan kegiatan di berbagai tempat, mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Dayana Berbagi, dimanapun saja berada, mengingat Idul Adha semakin dekat, sehingga tidak menutup kemungkinan kita mesti memasak daging. Nah, sekarang bagaimana caranya merebus daging agar daging itu nantinya tidak alot, atau agar daging itu cepat empuk. Meskipun namanya daging kalau direbus lama-lama kan ya empuk, ya, tapi kalau ada cara yang merebus tidak harus lama sehingga tidak menghabiskan gas, apa salahnya kalau cara itu kita coba. Nah, untuk menyingkat waktu, berikut ini akan saya sampaikan sebuah informasi bagaimana cara merebus daging, baik itu daging sapi maupun daging kambing, agar daging kambing tersebut tidak alot dan cepat empuk, sehingga tidak menghabiskan gas atau tidak harus menunggu terlalu lama. Dan ini bisa menggunakan bahan alami. Namun kalau ada yang tidak sabar menggunakan bahan alami, ingin cepat-cepat, bisa juga menggunakan bahan non-alami. Informasi ini saya ambil dari kompas.com yang dimuat pada hari Senin 3 Mei tahun 2021 pukul 20.06 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagaimana trik atau cara khusus merebus daging sapi atau daging kambing agar tidak alot dan cepat empuk? Nah, ini ditulis oleh Siva Nuri Khairunisa, editor Yuharani Aisyah, kompas.com. Beberapa jenis dan bagian potongan daging sapi ataupun kambing ada yang sulit empuk. Beberapa bagian daging tersebut membutuhkan waktu perebusan hingga berjam-jam untuk bisa empuk atau tidak alot. Bagian yang sulit empuk diantaranya adalah bagian sengkel, leher, atau sandung lamur. Selain itu, sapi yang berumur lebih tua juga seringkali dianggap lebih keras, sehingga sulit empuk. Nah, setiap bagian daging jika direbus dalam waktu yang cukup, pasti akan empuk. Namun, perebusan yang lama akan berdampak pada penggunaan gas yang juga boros. Maka dari itu, diperlukan trik khusus atau cara khusus agar bisa merebus daging hingga empuk tanpa menghabiskan waktu terlampau lama dan juga tanpa menghabiskan gas terlampau banyak. Ada beragam jenis bahan pengempuk yang bisa Bapak, Ibu, Saudara gunakan ketika merebus daging itu. 2 diantaranya merupakan bahan alami yang mudah ditemukan dan cukup efektif mengempukkan daging. Dan yang lain bahan non-alami. Bahan yang dapat digunakan untuk mengempukkan daging itu apa saja? Yang pertama adalah daun pepaya. Yang kedua, buah nanas.
ketiga, jeruk nipis dan bahan asam lainnya. Ini yang alami, sedangkan yang non alami bisa dengan menggunakan cuka dan baking soda yang bisa Bapak Ibu peroleh di toko atau di supermarket. Nah, bagaimana prosesnya? Ini yang pertama, proses pengempukan daging menggunakan daun pepaya. Getah pada daun pepaya akan membantu membuat daging lebih mudah empuk ketika direbus. Nah, cara penggunaannya adalah dengan meremas-remas daun pepaya sedikit hingga getahnya bisa keluar. Kemudian bungkus daging dengan daun pepaya dan biarkan selama beberapa waktu. Setelah itu, lepas bungkusan daun pepaya dan rebus daging hingga empuk dan matang. Biasanya daging akan membutuhkan waktu lebih singkat untuk bisa empuk dibandingkan kalau tanpa menggunakan daun pepaya tadi. Namun hati-hati, jangan terlalu banyak menggunakan daun pepaya dan jangan juga terlalu lama membungkus daging. Daging akan sangat mudah empuk sehingga akan mudah hancur ketika direbus. Daun pepaya juga bisa memengaruhi rasa daging. Kalau kelamaan dibungkus daun pepaya, itu akan getir juga dagingnya nanti timbul stefu. Kemudian yang kedua, proses pengempukan daging menggunakan nanas itu bagaimana? Selain daun pepaya, Bapak Ibu Saudara juga bisa menggunakan nanas. Caranya adalah dengan menghaluskan nanas dengan cara diparut atau di blender ya. Lalu marinasi daging dalam nanas yang sudah dihaluskan tersebut. Asam yang terkandung pada nanas bisa membantu mengempukkan daging dengan lebih mudah. Daging itu bisa empuk karena faktor asam. Dengan asam, dia bisa lebih mudah empuk. Tutur stefu. Namun, jangan terlalu banyak menggunakan nanas. Dan jangan juga terlalu lama memanasi daging. Rasa nanas bisa mempengaruhi rasa daging. Karena daging akan menjadi lebih asam. Kemudian yang ketiga, proses pengempukan daging menggunakan jeruk nipis atau bahan asam lainnya. Nanas digunakan sebagai pengempuk daging karena faktor asamnya. Maka kamu juga bisa menggunakan bahan dengan elemen asam lainnya. Jeruk nipis misalnya. Sama seperti nanas, penggunaan elemen jeruk nipis ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena bisa mempengaruhi rasa daging. Bisa saja, tapi yang jadi masalah kalau kita mau bikin masakan yang enggak asam, tapi dagingnya malah jadi asam. Itu agak sulit, Bung Kasti. Selain nanas dan pepaya, beberapa bahan lain yang sering digunakan untuk pengempuk daging diantaranya adalah garam dan buttermilk. Kemudian yang keempat, proses pengempukan daging menggunakan cuka dan baking soda. Selain bahan alami, ada juga beberapa pengempuk daging lainnya. Misalnya, bubuk meat tenderizer powder yang praktis dan bisa ditemukan dengan mudah di supermarket. Selain itu, orang juga biasa menggunakan cuka dan baking soda untuk mengempukkan daging. Dikutip dari berita kompas.com, mengoleskan soda kue pada permukaan daging dapat meningkatkan kadar pH. Secara tidak langsung, hal ini bisa membuat protein daging lebih sulit terikat, sehingga teksturnya menjadi lebih empuk dan juicy.
Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu olesi permukaan daging dengan soda kue selama 10-20 menit. Kemudian simpan dalam kulkas, lalu bilas sebelum digunakan atau sebelum dimasak. Nah, kiranya demikian, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada, informasi terkait cara merebus daging agar tidak alot dan cepat empuk. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, terutama menjelang Idul Adha ini, sehingga kalau nanti masak daging, apalagi di rumah itu ada orang yang anggota keluarga yang sudah sulit untuk makan yang alot-alot. Nah, kalau dilakukan cara pengempuan sehingga tidak alot, tentu saja akan lebih mempermudah bagi anggota keluarga yang sulit untuk makan daging yang alot-alot. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.